Ibu Nikmah, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Ibu Dian. Ibu Dian sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oh ya Bu Ya, Dian, saya ada sedikit problem nih Bu. mmm, ya ada yang bisa saya bantu Ibu Nikmah? Iya, jika Ibu Dian tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Kak Bu? Tentu saja boleh Ibu, ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini? Saya ingin memulai, melakukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mungkin jika saya mencari solusi kepada Ibu Dian, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Memangnya Ibu Nikmah ada masalah apa ya, Bu, ya? Jadi begini Bu Dian, ada yang ingin saya utarakan dari percakapan ini tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin, di mana posisi saya sekarang ini sebagai guru dengan berbagai kegiatan yang luar biasa, yang sekarang ini lagi padat-padatnya. Bagaimana saya juga harus membagi waktu untuk keluarga di rumah, tugas di PPG, tugas CGP, tugas pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selama 3 bulan ke depan. Jadi saya ingin sekali bisa manajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik, Bu. Iya baik Bu Nikmah. Jadi, pada kesempatan kali ini kan tentang apa yang dipaparkan oleh Ibu Nikmah ya. Kira-kira Ibu prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana ya posisinya Ibu Nikmah saat ini dan, apa pencapaian yang Ibu Nikmah harapkan? Oh iya Ibu, jadi posisi saya saat ini itu lagi banyak kerjaan, selain tugas pokok saya juga sebagai seorang guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata kegiatan saya berbarengan dengan pendidikan profesi guru, pendidikan guru penggerak, pelatihan, bahasa Inggris yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 3 bulan ke depan, dan persiapan untuk supervisi dengan kepala sekolah. Itu kan cara membagi waktunya sangat sulit ya Bu. Kita sudah seharian mengajar di kelas, selain juga mengajar, kita juga melanjutkan mengerjakan tugas-tugas PPG, CGP, lalu berangkat pergi pelatihan. Walaupun itu waktunya pelatihan hanya 2 jam sih Bu, cuma sangat menguras waktu sekali, dan lanjut lagi mempersiapkan untuk supervisi dengan kepala sekolah. Nah, kapan menyelesaikan kegiatan administrasi sekolah yang lain juga. Nah, pada saat kita pulang juga ke rumah, kita dihadapkan lagi dengan situasi keadaan rumah yang tidak mungkin jika terus-menerus kita di rumah pun harus pegang laptop kan Bu. Nah, kita juga harus mengurus keluarga kita, yang harus kita urusin, anak-anak kita, suami-suami kita, dan posisi saat ini menurut saya itu berada di posisi nomor 6, Bu. Jadi saya mau mengajar yang bagaimana untuk mengajarnya ini supaya tidak dudel dead gitu. Seperti kemarin pada saat ada kegiatan rukol, seharusnya kan saya harus, ikut pelatihan karena ada ini ya, Bu, ya, kemarin pas kebetulan ada ujian, jadi ujiannya saya tangguhkan, saya tidak ikut, saya ikut susulan aja. Jadi saya mendahulukan ikut kegiatan rukol terlebih dahulu. Jadi saya itu merasa saat ini itu diri saya itu posisinya ada pada posisi nomor 6 Bu, karena masih ada saja yang terlewatkan yang tidak bisa saya lakukan. Seperti itu Ibu Dian. Ya betul sekali ya Ibu ya.
yang Ibu katakan, sungguh memang manajemen waktu itu memang sangat sulit ya, Bu, ya. Saya juga sebagai wanita, Bu, sama profesinya seperti Ibu kan, sebagai seorang guru, sama seperti Bu Nima, sama-sama seorang ibu, ya kan, sama-sama seorang istri, terus kita juga, sedang sama-sama melakukan pendidikan guru penggerak ini ya, Bu, ya. Sama sepertinya Bu ya keluhannya seorang perempuan ya Bu ya, salah satu keluhan yang Bener. mungkin hampir semua ibu-ibu alami ya kan Bu. Ya kemungkinan mungkin kalau ada peluang ya Bu yang ingin, eee, Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan ini, kira-kira apa Ibu? Apa Ibu sudah mempunyai solusinya Ibu? Saya sudah mempunyai rencana Bu, bagaimana saya bisa meningkatkan aktivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, untuk manajemen waktu. Jadi tadi kegiatan ketika posisi saya itu berada di posisi nomor 6, saya itu berharap sekali bagaimana posisi saya itu bisa berada pada posisi ke-8, begitu Bu. Nah, ketika saya berada di sekolah, ya manajemen waktunya saya bekerja di sekolah, saya akan membuat skala prioritas dan juga saya akan membuat skala prioritas bekerja yang harus saya lakukan, mana ada waktu yang benar-benar mepet, yang harus segera diselesaikan saat itu juga. Tapi yang paling utama adalah tugas kita, yaitu mengajar di kelas. Mengajar di kelas yang paling utama yang dilaksanakan kegiatan yaitu sebagai proses pembelajaran. Nah, di sela-sela jam mengajar, mungkin ada waktu kosong sedikit, nah itulah waktunya saya untuk ini, menyelesaikan tugas-tugas tambahan seperti tugas PPG atau tugas CGP dan juga administrasi sekolah yang lainnya yang harus saya selesaikan dengan segera. Paling ya di sekolah itu harus ada kerjasama dengan rekan sejawat, kita harus bagi-bagi tugas ya Bu ya, dari perihal administrasi sekolah. Contohnya seandainya di sekolahan itu kita memiliki 10 tugas administrasi nih. Nah, dari 10 tugas administrasi itu kita bagi-bagi dengan rekan kita, agar kita bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin dan semua pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu. Dan terkait dengan waktu, kita di rumah, ketika kita pulang di rumah juga pasti harus mengurus keluarga. Ternyata masih ada lagi tugas, mengerjakan di LMS, terus tugas PPG, belum lagi harus berangkat pelatihan yang harus kita kerjakan atau mempersiapkan untuk mengajar esok hari. Pokoknya luar biasa, Bu. Dan saya juga harus kita bekerja lagi di rumah. Mungkin prioritasnya yang utama adalah mungkin keluarga ya Bu ya, terutama buat anak-anak kita. Nah, kayak kalau sudah sampai di rumah anak-anak minta, "Mak, minta mau makan, Mak minta antar ngaji." Pokoknya ribet sekali deh Bu. Nah, dari itu kalau menurut saya kita harus mengutamakan keluarga dulu. Ketika kita di rumah, kita harus setelah itu kita menyelesaikan kalau ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan yang lain. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Pastinya dalam manajemen waktu tuh harus punya solusi Bu ya. Ada solusinya, ada strategi, dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan ya Bu ya. Pastinya di dalamnya tuh banyak sekali gangguan, hambatan yang dapat menghalangi, Ibu dalam memanajemen waktu. Lalu, kira-kira Ibu, apa Ibu sudah ada solusi nih untuk bisa mengatasi gangguan atau hambatan yang nantinya apa yang Ibu rencanakan, yang pastinya kan Ibu sudah tahu, sudah ada strategi nih, ya kan? Hambatan yang Mhm. nantinya tuh apa yang Ibu rencanakan dalam manajemen waktu itu bisa batal semua nih, ya kan? Yang kira-kira Ibu nih sudah ada belum strateginya, sudah ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin Ibu lakukan? Bagaimana cara Ibu mengatasi atau mengantisipasi gangguan tersebut, Ibu? Ya Ya, Ibu. mungkin caranya yang akan saya lakukan adalah
ini ya Bu ya, untuk mengatasi jika ada tugas tambahan yang lain, ada pekerjaan tambahan lagi yang di samping rutinitas sekarang, yang sudah sibuk, super sibuk, yang pertama saya lakukan adalah saya mengendalikan diri saya, Bu. Saya akan membaca, mungkin yang saya lakukan pertama mungkin istighfar ya Bu, beristighfar. Ketika sudah pusing dengan adanya banyak kegiatan, padat-padatnya pekerjaan, dan saya juga melakukan, mungkin yang saya lakukan seperti yang sudah kita lakukan di disiplin positif kemarin ya Bu ya, kita melakukan teknik stop. Nah, itu mungkin bisa mengurangi beban yang ada dalam diri saya, agar kita bisa mengendalikan diri, dan saya juga selalu berserah diri kepada Allah, bahwa segala kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Saya yakin Allah akan membantu hambanya, apapun urusannya pasti ada jalan keluarnya. Yang paling utama adalah intinya kita harus tetap bersyukur, beristighfar, dan selalu mengingat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjalin komunikasi, terutama di rumah, dengan keluarga kita. Nah, keluarga kita, sebenarnya keluarga kita kan tidak tahu nih apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sekolah, apa yang kita hadapi terkait pekerjaan. Jadi komunikasi itu menurut saya sangat penting sekali, Bu. Biar kerjaan yang kita lakukan itu semuanya bisa berjalan dengan baik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Intinya yaitu komunikasi, baik itu komunikasi dengan keluarga maupun komunikasi dengan teman sejawat. Itu Ibu. Jadi yang pertama Ya. kita bersyukur, beristighfar, yang kedua yaitu kita harus berkomunikasi. Intinya di situ, Ibu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Pastinya ada komunikasi, ada komitmen, dan juga prioritas kalau di rumah itu keluarga ya Bu ya. Kalau di sekolah pastinya prioritasnya itu mengajar. Jadi, sudah bisa mengatur jadwal dan waktunya Bu kan. Selanjutnya Ibu, apa komitmen Ibu untuk membuat rencana ini? Ada nggak komitmennya Ibu Jadi agar rencana ini oke. bisa berlangsung? Oke, jadi komitmen saya itu, Bu, mungkin terkait dengan rencana ini, yaitu membuat list jadwal. Jadi itu yang utama yang saya ini kan adalah membuat jadwal kegiatan, di mana yang harus saya utamakan, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, begitu, Ibu. Kemudian juga mungkin saya akan meningkatkan komunikasi, baik itu dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Jadi pihak yang terlibat adalah di sini bukan hanya diri saya sendiri, tetapi yang terlibat adalah keluarga dan juga rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Iya, betul banget Bu ya. Komunikasi jangan sampai dilupakan, jangan sampai terjadi miskomunikasi dengan yang di rumah ya Bu ya. Bener Ibu. Iya, dan yang di rumah itu kan selain komunikasi kan unsur motivasi yang terpenting Bu ya. Bagaimanapun mood kita yang tercipta itu biasanya bermula dari rumah. Rumah tangga itu kan dari keluarga ya Bu ya. Bagus sekali ya Ibu Nikmah, jadi apa yang dari permasalahan Ibu Nikmah utarakan, sudah ada solusinya, dan tentunya Ibu Nikmah ini juga bisa bertanggung jawab, bisa tahu, memahami inti dari semua masalah ini, dengan tidak lupa Ibu Nikmah itu juga menyadari, sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertawakal, berpasrah, selalu beristighfar, itu sudah sangat bagus sekali ya Ibu. Nah, sekarang bagaimana untuk timbal baliknya ya dari apa yang sudah Ibu Nikmah alami ketika kita sudah berbicara seperti ini, Ibu? Iya Ibu, Masya Allah. Umpan baliknya yaitu dari diri saya, yang pertama yaitu saya merasakan lega Bu, saya senang. Apa yang saya pikirkan itu sekarang sudah plong gitu. Kenapa? Karena, perempuan itu Bu, senangnya itu kan kalau sudah pikirannya penuh, maunya itu kan pengen curhat Bu ya, ingin mencari teman bercerita. Nah, di sini saya merasa senang sekali dengan adanya percakapan dengan Bu Dian pada hari ini, karena menurut saya itu sangat membantu beban pikiran yang saya alami, Bu. Ketika Ibu sudah menguatkan saya,
meyakinkan saya bahwa saya itu masih bisa menjalankan hal-hal ini semua. Saya merasa makin yakin lagi, saya juga, makin percaya diri dengan adanya, saran dan masukan dari Ibu, dengan adanya percakapan kita pada siang hari ini untuk menghadapi situasi yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Ibu ya, saya merasa sangat senang sekali dengan motivasi yang sudah Ibu berikan kepada diri saya. Ya, baik Bu Nikmah ya. Ya Bu Nikmah terima kasih sudah dapat solusinya, sudah dapat pencerahan, sudah kita bisa saling berbagi, bukan saling menasehati ya Ibu ya, tetapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Ibu Nikmah bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan lancar, bisa manajemen waktu dengan lebih baik lagi. Semangat Bu Nikmah ya, Insya Allah sehat-sehat, selalu semoga semangat semuanya Ibu, lancar. terima kasih banyak ya Ibu. Amin. Oke, Iya. assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh, Bu Nikmah. Waalaikumsalam Ibu Dian. Apa kabarnya Ibu Dian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ya Ibu, saya mengganggu dalam waktu istirahat siangnya. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Apa Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya ini Ibu, saya mau sedikit sharing tentang peserta didik di kelas saya. Ada temuan atau laporan peserta didik di kelas saya ada yang sering membolos, tidak mengikuti ibadah sholat zuhur berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan mereka ada yang langsung membolos pulang di jam terakhir, Ibu. Seperti itu. Wah ternyata itu adalah sebuah masalah ya Bu ya. Apa tujuan dari percakapan kita kali ini Bu? Ada apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya itu Bu, saya ingin anak-anak itu Bu bisa full mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, dari pagi datang ke sekolah sampai full pulang sekolah bisa hadir, mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, dan bahagia di sekolah tanpa ada insiden bolos-membolos pada kegiatan tertentu, tanpa harus mengikuti tren-tren kakak kelasnya yang membolos di kegiatan tertentu, misalnya ibadah sholat zuhur seperti sekarang ini, Bu. Oh ya, memang itu sebuah permasalahan ya Bu Dian ya, ketika anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari mulai pagi sampai pulang pada saat sekolah dan akan menjadi pertanyaan juga, kemanakah mereka ketika yang lain belajar tapi mereka tidak ada di kelas. Nah, coba bisa nggak Ibu Dian jelaskan mulai dari awal, seperti apa sih permasalahannya itu? Ya Bu, ya dari awal itu Bu, saya kan dapat laporan nih Bu dari guru agama Islam bahwa siswa saya, si Fahim dan si Rindu ini setiap kali ibadah sholat zuhur tidak pernah ada Mhm. mengikutinya sampai jam masuk, mata pelajaran setelah sholat zuhur itu Bu, juga nggak Mhm. ada Ibu. Bahkan di jam mata pelajaran terakhir, si Rahim ini ikut menghilang atau membolos gitu ya Bu ya. Eee Nah, padahal di jam pertama sampai mata pelajaran ke-6 itu, si Rahim ini masih ada Bu di dalam kelas, mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan saat dicari oleh, seksi keamanan di kelas, si Rahim ini diajak pergi oleh kakak kelasnya yang di kelas 3. Saya juga belum begitu tahu pastinya Ibu, apakah ini kemauan si Rahim, atau apa dia malas melaksanakan ibadah, ataukah dia tahu atau dia tuh lagi di bawah tekanan kakak kelas ya Bu ya, kalau tidak mengikuti mereka ada ancaman atau apa ya itu, itu juga yang perlu saya verifikasi atau cari tahu akar permasalahannya, kenapa bisa sampai mengikuti budaya yang tidak baik, kenapa bisa sampai membolos di jam sholat zuhur maupun di jam terakhir. Karena kan membolos itu
merupakan budaya yang tidak baik, Bu, tidak boleh untuk ditiru, apalagi sampai terus dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, Bu Dian. Berarti kejadian ini, sudah terjadi berulang-ulang kali ya, Bu, ya? Ya. Setiap jam sholat duhur, anak-anak ada yang tidak ikut, dalam kegiatan, terus juga ketahuan mereka ketahuannya pada saat anak-anak Ibu Dian di dalam kelas itu lagi bolos. Nah, dari hal ini, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang kira-kira posisi Ibu itu berada di skala keberapa, Bu? Kalau menurut saya, Bu, kalau posisi seperti ini, saya lebih ke skala di bawah 5, Ibu. Mungkin skala 4 ke bawah. Karena begini, Bu, ketika seorang anak itu tidak mengikuti kegiatan sekolah, terutama kegiatan ibadah, karakternya sangat Mhm. tidak baik kalau terus dibiarkan. Berbeda dengan yang tidak Mhm. masuk kelas dari pagi atau alfa dari pagi ya, Bu ya. Dia kan sudah memang tidak mengikuti semua kegiatan. Kalau memilih-milih di jam Mhm. tertentu seperti tidak menghargai guru tertentu, Ibu. Ya ya ya. Betul sekali ya, Bu Dian ya. Itu sudah termasuk pelanggaran, kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas ya, Ibu. Juga tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah dikembangkan, yang ada di sekolah. Jadi, sikapnya sudah benar-benar di bawah standar kalau menurut saya ya, Bu, ya. Jadi bisa ya, Bu, dikasih, kalau menurut saya sih bisa dikasih skala 4. Saya juga akan bersikap seperti Ibu ya. Kemudian kira-kira Ibu ingin posisi atau harapan ke posisi skala nomor berapa, Bu? Oke, Ibu, kalau saya pasti harapan saya untuk anak, rajin ke sekolah dan mengikuti kegiatan seluruh di sekolah, saya menginginkan ke dalam skala posisinya ya ke 10, Ibu, ya. Eee, saya menginginkan minimal, Bu, ini untuk motivasi ke anak-anak, apapun pelajarannya, apapun kegiatannya, anak-anak itu tetap aktif mengikuti kegiatan sekolah, tanpa adanya halangan. Kalau mereka sakit itu ya jelas berbeda lagi ya, Bu, ya. Misalnya, mereka tidak mengikuti kegiatan sekolah kan bisa memberikan laporan kepada gurunya, jangan asal kabur. Apalagi, sampai ada yang melaporkan, sampai ada saksi mata yang melaporkan dari kelas lain bahwa si Rahim ini tidak sholat dan membolos di jam terakhir bersama si kakak kelasnya yang kelas 3 atau kelas 12. Ya, saya inginnya skalanya 10 untuk kehadiran, Ibu. Ya ya ya. Bagus Ibu Dian. Berarti memang sih Bu, skala 10 itu sikap dan kehadirannya itu utama, harus hadir penuh ya, seorang peserta didik di sekolah itu harus hadir penuh. Mau bagaimanapun mereka harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran, mulai dari pagi sampai pulang sekolah. Nah, kemudian dari permasalahan tadi yang sudah sangat jelas Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut, Bu? Mmm, ya Ibu, rencananya saya untuk memperbaiki masalah tersebut, yang pertama pastinya saya akan berkoordinasi dulu dengan bapak pimpinan saya, yaitu bapak kepala Mhm. sekolah, lalu Mhm. berkoordinasi dengan guru mata pelajaran agama Islamnya, ya karena itu kan kejadian terjadi saat jam sholat zuhur ya, Bu, ya. Ya. Kemudian, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas 12 karena kan berdasarkan laporan kelas 10-nya, mereka membolos karena ajakan kakak kelasnya yang kelas 12. Mungkin juga kemudian saya akan memanggil siswa tersebut secara individual untuk melakukan restitusi, kemudian saya juga akan berkoordinasi kepada grup WA wali murid, terkhususnya siswa yang mengalami pelanggaran, untuk bisa ditemui, hadirkan maksud saya tuh, jika permasalahan ini tidak terselesaikan. Dan juga, Mhm. kita juga akan sama-sama mencari solusi permasalahan dan nantinya apakah anak itu nanti akan memiliki kesadaran sendiri untuk dapat memperbaiki kesalahannya, masing-masing setelah menjalani restitusi oleh wali kelasnya masing-masing, Ibu. Oke, baik Bu. Baik sekali ya Bu Dian ya, itu artinya, Ibu harus melibatkan semua pihak ya, mulai dari kepala sekolah,
terus guru-guru yang ada di sekolah, bahkan murid yang bersangkutan. Itu artinya itu juga dan juga orang tua ya Bu. Murid yang bersangkutan juga sesuai mana mereka mengetahui perkembangan anak-anak mereka di sekolah, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir, dan proses restitusi yang sudah Ibu rencanakan, mungkin akan ada saja hambatan yang akan terjadi dari apa yang Ibu rencanakan. Nah, sekarang kira-kira apa hambatannya dan bagaimana Ibu akan mengatasi hambatan tersebut, Ibu Dian? Ya pastinya saat merestitusi nantinya itu kan tidak akan semulus dan semudah yang kita bayangkan Bu ya. Pastinya perlu proses, perlu tahapan, karena kan ini akan melibatkan banyak pihak di dalamnya, kepala sekolah, guru agama Islam, guru wali kelas. Pastinya akan banyak masukan, kritikan yang lebih banyak. Saran mungkin juga dari orang tua, apakah mereka akan menerima jika anak-anaknya nanti direstitusi, ataukah akan ada rasa ketakutan sendiri bagi si anak-anak ini yang akhirnya akan membolos dan malas ke sekolah. Jadi hambatan dan kemungkinan yang harus bisa saya antisipasi, mengatur strategi bagaimana harus menyikapi jika hambatan ini muncul. Oke, ya bagus sekali Bu Dian. Ibu sudah memikirkan jika rencana Ibu akan dilaksanakan, jika terdapat hambatan, sudah mempersiapkan strateginya. Jadi apa yang saya lihat dan saya yakini jika Ibu Dian sebagai guru, Ibu bisa memposisikan diri sebagai manajer yang baik ya Bu ya untuk anak-anak Ibu, dan Ibu juga harus yakin apapun situasinya, apapun masalahnya, itu pasti bisa untuk menghadapinya. Jadi saya simpulkan dari percakapan ini bahwa tadi Ibu Dian itu akan melakukan restitusi, akan melakukan kerjasama yang baik dengan beberapa pihak, baik pihak sekolah maupun orang tua siswa tersebut. Dan yang terpenting terkait dengan peserta didik yang bersangkutan yang memiliki masalah. Nah, saya tegaskan sekali lagi, apa komitmen Ibu yang paling utama dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah ini, Ibu? Komitmen yang akan saya jalankan adalah saya harus tetap bersikap adil dan bijaksana ya Ibu. Jangan sampai saling menyalahkan dan jangan sampai ada yang disalahkan. Kita sama-sama mencari solusinya bersama. Jadi kita saling bekerja sama, tidak saling mencari kesalahan. Ini salah siapa, ini siapa yang salah, dan sebagai guru juga harus introspeksi diri juga Ibu. Siapa tahu ini juga karena kesalahan guru yang memberikan contoh. Saya sebagai guru akan berkomitmen hal ini tidak akan terulang lagi, apalagi sampai menular kepada siswa lainnya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Ibu Dian ini. Ibu guru memang ibu yang hebat, yang mampu mendedikasikan yang tinggi sehingga jika murid-murid melakukan kesalahan itu supaya tidak berulang lagi dengan melakukan perbaikan. Saya acungi jempol buat Ibu Dian untuk diskusinya kali ini. Nah, Ibu, dari percakapan kita, apa yang sudah Ibu rasakan sekarang setelah tadi kita panjang lebar membahas tentang siswa Ibu? Ya, umpan balik dari saya itu Bu, yang pertama lega Bu ya. Alhamdulillah ketika kita sedang pusing seperti ini tadi, mendapat laporan seperti itu, mendapatkan bisa bercerita, bisa oh ternyata ide yang kita sampaikan ini bisa direspon positif ya kan, kemungkinan saya akan berusaha untuk menjalankannya ya kan, untuk meringankan beban pikiran saya juga, bahwa saya masih bisa menjalankan hal ini. Insya Allah saya akan yakin untuk bisa merestitusi peserta didik agar tidak akan ada terulang lagi kejadian seperti ini, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu.
Oke, baik Bu, terima kasih juga sudah dapat solusinya, sudah bisa dapat pencerahan, sudah kita bisa saling berbagi, bukan saling menasehati ya Bu ya, di sini kita saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Ibu bisa menjalankan semua aktivitas Ibu dengan lancar, bisa manajemen waktu dengan baik, dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima Mungkin percakapan kasih. kita sampai di sini ya, Bu, ya. Ya, makasih banyak ya Bu Nikmah. Sama-sama Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.